Perkenalkan, nama saya Karis Tessa Kusuma dengan NIM 1321019 dari kelas MPB Angkatan 2021. Di sini saya akan menjawab beberapa file soal yang telah diberikan beserta penjelasannya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Marketing Management. Di sini saya akan mengerjakan file Customer Retention Cohort Analysis. Dari layar, kita bisa melihat customer cohortnya, yaitu di bulan 0, pelanggan pertama kita adalah 35 orang. Dan eh, di bulan-bulan selanjutnya, kita bisa melihat perkembangannya, bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, dari data tersebut, kita akan menghitung berapa retensi dari masing-masing bulannya. Yang pertama kita ketik dengan, lalu kita pilih customer di bulan pertama, dibagi dengan data tersebut, tetapi kita lalu kita enter. Kita bisa gerak ke kanan, lalu gerak ke bawah. Nah, jangan lupa kita harus menghapus eh, angka-angka nol. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau di bulan ke-0 itu 100% dan di bulan selanjutnya itu mungkin bisa berkurang dan bisa bertambah. Nah, untuk memudahkan kita menganalisanya, kita bisa memberi warna dengan kita blok terlebih dahulu, conditional formatting, color scale, dan kita beri warna. Nah, di sini 100% itu diwarnai dengan hijau. Dan semakin ke kanan itu diwarnai dengan warna merah. Yang artinya semakin merah itu warnanya semakin berbahaya untuk perusahaan. Selanjutnya, di sini ada data net revenue-nya. Dari sini kita akan menghitung berapa jumlah omset dari pelanggan setiap bulannya. Nah, karena dari atas kita sudah mengerjakan, kita tinggal copy saja. Kita paste. Nah, di sini kita bisa tahu, tetapi ada yang membedakannya adalah di bulan 1, 2, dan 3 ini. Padahal di atasnya itu cenderung berkurang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena itu kan dihitung dari net revenue. Dan kemungkinan eh, pembeli yang royal itu membeli barang dengan jumlah yang lebih banyak dari rata-rata. Selanjutnya, kita akan menghitung omset secara kumulatifnya dengan cara yang pertama sama dengan ke net revenue bulan ke-0. Kita enter. Nah, untuk sampingnya, untuk bulan yang ke-1 adalah sama dengan D66 ditambah
Net revenue di bulan Januari dan bulan Desember. Enter. Lalu kita drag dan kita drag ke bawah juga. Nah, karena data setelah bulan Desember itu ada, kita bisa hapus terlebih dahulu. Nah, jangan lupa kita beri warna untuk memudahkan kita dalam membaca data tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat kumulatif omsetnya. Selanjutnya, kita akan menghitung berapa rata-rata omset yang didapat dari pelanggan. Rumusnya adalah sama dengan kumulatif di bulan ke-0 dibagi di 6 di 6, tetapi kita kunci terlebih dahulu. Lalu kita klik enter. Kita drag ke kanan. Dan drag ke bawah. Jangan lupa kita hapus data-data yang kosong agar rapi. Dan kita bisa beri warna. Kita bikin formatting, color scale, dan kita beri warna. Nah, berikut adalah rata-rata omset yang didapat dari setiap pelanggan. Selanjutnya, saya akan menghitung customer lifetime value-nya. Di sini, kita bisa lihat ada gross margin. Gross margin itu eh, diciptakan dari omset dikurangi biaya produksi. Kita bisa menghitung customer lifetime value-nya dengan cara sama dengan rata-rata pertama dikali gross margin. Tapi di gross margin kita kunci terlebih dahulu. Kita klik enter. Nah, di sini kita sudah melihat hasil pertamanya. Kita drag ke kanan. Dan jangan lupa kita drag ke bawah juga. Dan kita hapus data yang tidak digunakan. Kita hapus. Nah, untuk memudahkan kita untuk menganalisa data, kita bisa memberi warnanya ke color scale. Nah, dari sini kita bisa melihat profit yang kita dapat. Selanjutnya, saya akan mengerjakan file Goalseek. Goalseek sendiri adalah rumus untuk menentukan data atau saat kita ingin mengetahui hasil atau output yang kita inginkan.
Dari data yang ada di layar, kita ingin menentukan berapa unit yang harus dijual untuk mendapat profit 50 juta dan 150 juta. Sini kita akan melengkapi data omset penjualannya terlebih dahulu dengan eh, total unit smartphone yang terjual dikali harga per smartphone-nya. Kita enter. Lalu, total modalnya adalah modal per smartphone dikali smartphone yang sudah terjual. Nah, untuk menghitung keuntungan bersihnya, itu didapatkan dari omset dikurangi oleh modal. 46 juta dikurangi 38 juta. Nah, dari sini kita bisa tahu dengan 20 smartphone yang terjual, kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 80 juta. Nah, di sini kita ingin mengetahui berapa yang harus dijual agar mendapat profit 50 juta. Kita ke data, ke what if analysis, ke goal sheet. Nah, untuk sell setnya itu adalah keuntungan bersih. Untuk to value adalah keuntungan yang kita inginkan sebesar 50 juta. Dari changing sell-nya adalah smartphone yang terjual. Lalu kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, dari sini kita bisa tahu keuntungan bersih 10 juta itu didapatkan dengan cara menjual sebanyak 125 unit smartphone. Nah, untuk menjawab berapa keuntungan yang didapat sebanyak 150 juta, berapa smartphone yang harus dijual, kita ulangi lagi ke data, what if, goal seek, kita ulangi seperti tadi, misalnya ada keuntungan bersih, itu value-nya karena kita ingin mendapat keuntungan 150 juta, kita tulis 150 juta. By changing sell-nya adalah smartphone yang terjual. Kita klik enter. Kita klik OK lagi. Nah, di sini bisa terlihat keuntungan bersih 150 juta didapatkan dengan menjual smartphone sebanyak 375 unit. Selanjutnya, saya akan mengerjakan calculate solver. Nah, dari data yang tertera di layar, kita akan menggunakan fitur solver yang ada di Microsoft Excel. Nah, setelah data-data di atas yang saya tampilkan, di sini kita akan mencari total keuntungan. Nah, fungsi dari solver sendiri adalah memaksimalkan total keuntungan dengan memperkirakan harga perhitungan masing-masing item yang dibuat. Yang pertama adalah kita klik fitur solver. Nah, setelah muncul seperti ini, nah di set objektif kita pilih total keuntungan. Nah, untuk to-nya ini karena kita ingin memaksimalkan keuntungan, jadi kita pilih max. Untuk by changing variable cell adalah jumlah yang dibuat. Nah, tapi kan di sini ada ketentuannya. Kita akan memasukkan ketentuannya. Nah, yang pertama adalah jumlah yang
dibuat harus berbentuk angka bulat. Kita klik add. Kita pilih jumlah yang dibuat. Kita blok. Nah, yang tengah ini kita pilih integral karena kita ingin berbentuk angka bulat. Kita klik add. Selanjutnya adalah total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Sel referensinya adalah total jumlah yang dibuat di B7. Nah, yang di tengah ini kita pilih sama dengan, dan constraint-nya adalah total kapasitasnya. Kita klik add. Ketentuan selanjutnya adalah jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Nah, sel referensinya adalah jumlah yang dibuat. Yang di tengah sudah sama, constraint-nya adalah perkiraan per harinya. Kita klik add. Selanjutnya, ketentuannya adalah total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Kalau referensi yang kita pilih adalah total modalnya. Ini sudah benar yang di tengah, dan constraint-nya adalah modal yang dimiliki. Kita klik add, dan kita oke. Setelah ini, kita klik solve, dan kita klik oke. Nah, di sini sudah muncul solusi yang diberikan oleh Excel. Di sini saya akan mengerjakan customer acquisition cost. Nah, untuk menghitung paid CAC-nya, kita menggunakan rumus total pay X dibagi oleh new customer pay. Lalu kita klik enter. Nah, angkanya sudah terlihat. Kalau kita drag ke kanan untuk setiap bulannya. Selanjutnya kita akan menghitung blended CAC-nya. Menggunakan rumus sama seperti tadi, total paid ads dibagi new customer yang paid maupun organik, karena ini merupakan blended atau campuran. Total paid ads dibagi, lalu kita sum new customer paid dan new customer organik, kurung tutup, lalu kita enter. Di sini sudah terlihat angkanya, lalu kita bisa drag ke kanan.